Salah seorang penyiar warga Aceh menginjak-injak bendera Israel, bahkan mengancam Israel akan dimusnahkan bila berani datang ke Aceh. Dan tibalah waktunya pada tanggal 20 November 2023, datanglah banjir bandang yang dahsyat di Aceh Tenggara. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video ini. Dan kali ini teman-teman saya langsung saja membahas kepada kita di mana ada warga Indonesia dan dia mengijak-ijak yaitu bendera Israel dan menentang Israel untuk datang di Indonesia teman-teman ya. Dan dia langsung saja menerima yaitu hukumannya dari Tuhan. Dia menerima paket dari Israel teman-teman ya. Dan mari kita langsung saja menyaksikan videonya sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama. Salah seorang penyiar warga Aceh menginjak-injak bendera Israel, bahkan mengancam Israel akan dimusnahkan bila berani datang ke Aceh. Dan tibalah waktunya pada tanggal 20 November 2023, datanglah banjir bandang yang dahsyat di seorang pria warga Aceh atau masyarakat Aceh itu menginjak-injak bendera Israel dan ingin menghabisi Israel, ingin merujak Israel, ingin menyerang Israel dan sebagainya ya. Tapi nggak lama kemudian dalam video tersebut juga menampilkan datangnya banjir bandang ke Aceh. Nah, saudara, kita lihat langsung saja ada videonya ya. Salah seorang penyiar warga Aceh menginjak-injak bendera Israel, bahkan mengancam Israel akan dimusnahkan bila berani datang ke Aceh. Kata pria tersebut, jangan hanya beraninya sama Palestina. Kalau Anda memang bangsa yang hebat, datang ke Aceh biar kami rujak militer Israelnya. Dan masih banyak lagi warga lainnya yang menantang Israel untuk berkelahi. Tidak lama sejak warga Aceh tersebut menantang Israel, bahkan mengata-ngatai negara Israel tersebut, dan tibalah waktunya pada tanggal 20 November 2023, datanglah banjir bandang yang dahsyat di Aceh Tenggara, dan puluhan desa yang terendam banjir bandang tersebut. Tapi saya sangat kagum sama Israel, paket yang diorder oleh warga Aceh cepat banget sampainya, tidak butuh waktu yang lama buat menunggu paketnya. Saya rasa pasti lewat ekspedisi ekspres bukan kargo. Karena Alkitab mencatat guys, di kitab Kejadian 27 ayat 29 Tuhan berfirman, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Israel adalah umat kesayangannya. Dia sudah berjanji bahwa Israel akan diberkati. Tidak mungkin dia batalkan berkat-berkat itu. Bahkan Alkitab mencatat, orang yang mengutuk Israel sebaliknya akan mendapatkan kutuk dari Tuhan. Tuhan pun bukan tidak pernah marah kepada Israel, pasti pernah. Jadi sadar wahai para manusia yang ada di negara Konoha ini, jangan sekali-sekali kau kutuki Israel, kau sendiri menanggung resikonya. Lantas ada dua alasan mengapa memberkati Israel adalah baik. Pertama, itu adalah perintah Tuhan sendiri. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Bilangan 23 ayat 20. Selanjutnya, bilangan 24 ayat 9 yang mengatakan ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Pasti tidak ada kan guys? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini firman Tuhan ya guys. Tsunami Aceh yang mengiring bantuan yang pertama yaitu bangsa Israel. Jadi warga Aceh jangan songong dulu. Nanti paket bencana dikirim lagi nanti oleh Tuhan. Kalau bisa, jangan mencoba mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini menurut saya ya, terlalu anggar jago, terlalu sok jago, menganggap diri hebat, menganggap diri kuat, arogan, ya, kurang sopan santun, ya. Seharusnya tidak perlu ya kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh pemuda Aceh tadi ya. Karena kita harus menghargai ya semua manusia dan menghormati semua manusia. Kita tidak perlu harus mengagung-agungkan Palestina dan merendahkan Israel, atau mengagung-agungkan Israel dan merendahkan Palestina. Biasa-biasa saja ya. Indonesia aja ya yang kita bangun lebih dulu ya. Atau warga Rohingya ya, Rohingya yang ada di Aceh.
Itu kenapa sampai mereka ditolak ya? Padahal kapalnya sudah mendarat ya, mereka jauh-jauh dari Myanmar sana, saudara. Itu naik kapal buatan tradisional ya, bukan kapal seperti Dobon Solo, itu buatan tradisional dari kayu-kayu, dari papan-papan begitu. Itu kalau nggak karena Tuhan habis itu ya, kena ombak. Tapi puji Tuhan ya, mereka selamat di sana ya. Ya harusnya itulah yang dibantu gitu ya. Itu kan saudara-saudari kita yang perlu bantuan ya. Walaupun saya berbeda akidah dengan Rohingya itu, tapi demi kemanusiaan kita harus bantu. Apalagi suku Aceh, itu kan satu akidah. Itu Rohingya itu Muslim, dia Muslim. Kenapa dia tolak ya? Harusnya disitulah dia tunjukkan teladan, bukan injak-injak bendera Israel, terus ingin menunjukkan dia jago ya. Ya kalau dia jago langsung aja pergi ke Gaza. Saya yakin ya nggak lama di Gaza ya, nggak lama saya percaya. Ya oke, kita doakan ya supaya rakyat Indonesia ini sadar, tidak memperkeruh suasana, tetap ya menjaga persaudaraan antara kita anak bangsa. Oleh karena itu saya berharap kita semua netral ya, tidak mengagung-agungkan Israel, mengagung-agungkan Palestina, atau tidak ada istilah pro Palestina, pro Israel dengan kata-kata yang berlebih-lebihan. Ya kalau memang kita kasihan dengan warga Gaza, ya bantulah ya Palestina ya. Tapi bukan berarti kita jadi menghina-hina Israel ya, karena siapapun dia manusia dihina-hina ya pasti kita akan dapat dampaknya gitu ya. Dan juga tidak boleh juga menghina-hina Palestina gitu ya. Apalagi kalau kita mengagung-agungkan Hamas ya, nggak boleh juga. Tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan lah begitu. Karena ini akan memicu hal-hal yang tidak baik seperti yang baru-baru ini terjadi di Sulut ya, Sulawesi Utara, itu tepatnya di daerah Bitung. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Saya melihat peristiwa itu sangat miris sekali ya. Seharusnya nggak boleh terjadi. Kita kan sama anak bangsa. Agama, suku, ras berbeda nggak ada masalah. Yang penting kita menunjukkan kebaikan kepada semua orang ya. Nah inilah video kami lihat, pelayanan kami, menunjukkan kebaikan. Apa gunanya kita menyembah Tuhan tanpa Tuhan, memuji Tuhan tanpa Tuhan, nama Tuhan tanpa Tuhan? Saya harap Anda paham. Saya tahu walaupun kalian tidak tinggalnya banyak yang di kolong, tapi saya tahu karena vitamin yang kita kasih, kalian jadi cerdas. Haleluya. Percuma menyembah Tuhan tapi bukan Tuhan, ya kan? Paham sampai di sini? Memuji Tuhan tapi bukan Tuhan, ya? Karena apa? Karena Tuhannya nggak nyata, Tuhannya. Mana Tuhannya? Tuhannya nggak nyata. Tuhan kita bukan hasil pemikiran manusia, bukan karena doktrin dogma yang dibuat manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yakub, dan Tuhan itu juga yang menyatakan dirinya di perjanjian baru lewat Yesus Kristus. Berikan sorak. Jadi nyata. Salam Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ya. Nah, jadi itulah dia teman-teman yang terjadi. Kita sudah lihat bersama dan kita sudah mendengarkan, dan memang betul apa kata hambanya dalam video ini tadi ya. Saya sangat setuju. Tidak perlu kita agumi manusia, tidak perlu kita eluk-elukan Israel maupun juga Palestina, Hamas. Tetapi biarlah kita meninggikan Tuhan, biarlah kita eluk-elukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah manusia sama seperti kita. Nah, jadi kalau kita kembali kepada kejadian tadi, mereka mengijak-ngijak yaitu bendera Israel, dan itu sudah kelebihan. Mereka menantang ya, mengatakan ke sini Israel kami akan rujak, dan akhirnya mereka yang dirujak
oleh Tuhan sendiri, ya, seperti yang dikatakan oleh hambanya tadi, ya. Israel mengirim paket lewat apa? Itu Tuhan sendiri yang membalaskan, kata firman Tuhan, ya. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan, dan itu jadi, ya. Dan kalau kita lihat dulu teman-temannya, waktu mengalami musibah itu Aceh, Israel juga membantu loh, ya. Saya sempat dengar dan menonton beritanya. Nah, mereka melakukan yang baik bagi bangsa Aceh ini. Nah, kalau Israel sudah melakukan yang terbaik dan warga Aceh juga sudah menerima hal itu, kenapa mereka membalas dengan hal seperti ini? Nah, jadi lihatlah apa yang terjadi. Bukan dari manusia mereka terima pembalasan, tetapi dari Sang Pencipta, ya. Tidak perlu mereka turun tangan kadang, karena itu firman Tuhan. Nah, jadi terlalu sibuk kita warga Indonesia ini mengurus yang bukan urusan kita, terlalu hepot kita, ya. Jadi itu tidak baik. Biarlah ini pembelajaran bagi kita teman-teman, ya. Biarlah ini contoh bagi kita, agar kita sadar dalam hal ini, agar kita menyadari kalau kita harus urus diri kita sendiri, bangsa kita sendiri, ya. Banyak sekali lagi masalah di bangsa kita. Kenapa kita harus mengurus bangsa orang lain? Kan begitu teman-teman, ya. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan kali ini. Kiranya video ini dapat membuka pikiran kita dimanapun kita berada. Dan mari kita terus tetap berdoa dan kita dukung kedua negara ini dalam doa agar mereka berdamai. Bagaimanapun teman-teman, kita menginginkan perdamaian. Kenapa? Karena itu sangat membawa pengaruh untuk seluruh dunia, ya. Jadi mari kita doakan agar ada dan terus berdamai mereka teman-temannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video yang berikutnya.